Bab 1063. Area kekuasaan Suzaku. Kekuatan fisik Shiriha tidak sepenuhnya pulih, tetapi harus diakui, Shiriha adalah sebuah tunggangan yang sempurna. Bukan berarti beberapa yang lainnya lemah. Hanya saja dengan menunggangi Shiriha, perjalanan di gurun pasir ini menjadi lebih ringan. Kak Naga, kamu dan Raja Siluman Suzuka itu, apa jangan-jangan terdapat sesuatu? Louis Lu tiba-tiba bertanya. Kak Naga langsung berkata, ini bukan tentang sesuatu. Hanya saja jika dia tahu aku muncul di area kekuasaannya, mungkin dia akan mengutus banyak anak buahnya untuk membunuhku. Aku tentu saja tidak akan tahu jika masih memiliki kekuatan yang sama seperti masa jaya aku. Tetapi sekarang, Kak Naga menatap Louis Lu dengan tidak berdaya. Lalu suasana hatinya terasa kacau. Baiklah. Melihat ekspresi Kak Naga, Louis Lu merasa simpati. Kak Naga, tidak apa-apa. Bagaimanapun kamu adalah naga emas Five Claws. Bukankah dia tidak akan berani melakukan apa-apa padamu? Dia memang tidak bisa membunuhku. Namun dia memiliki berbagai cara untuk membuat aku tersiksa. Kak Naga berkata dengan wajah yang muram. Louis Lu kembali bertanya, apakah ras siluman memiliki begitu banyak petarung handal? Kak Naga menggerling matanya pada Louis Lu, lalu berkata dengan acuh tak acuh, ras siluman tidak serumit kalian ras manusia. Dan tentu saja petarung handal manusia juga tidak sedikit. Hanya saja mereka tidak bersedia ikut campur masalah dunia. Ras siluman bersatu dan terus berkembang. Meskipun sulit untuk berlatih, namun mencapai alam dewa emas bukanlah hal yang sulit jika dibandingkan dengan ras manusia. Petarung handal di atas alam dewa emas milik ras siluman tidak lebih banyak dari ras manusia. Kalau begitu, kemampuan dari Raja Siluman Suzaku yang sekarang, menurutmu bagaimana? Louis Lu bertanya dengan penasaran. Kak Naga berpikir sejenak, lalu menjawab, seharusnya tidak lebih buruk dari Anmos Suan yang kamu katakan itu. Anmos Suan. Ketika mengungkit nama itu, punggung Louis Lu merasakan hawa dingin. Kemampuan dari Anmos Suan, Louis Lu telah melihatnya sendiri. Dapat dikatakan sangat mengerikan. Jika sesuai dengan ucapan Kak Naga, maka 7 Raja Siluman di ras siluman, semuanya akan lebih kuat dari Anmos Suan. Jadi kekuatan dari ras siluman benar-benar sangat mengerikan. Louis Lu bertanya dengan tidak mengerti, Kak Naga, apakah kamu tahu kemampuan dari Anmos Suan? Aku sudah bertarung dengan Anmos Suan. Tentu saja aku tahu. Bukankah aku sudah mengatakannya? Aku memiliki sebuah mantra kutukan. Aku telah mengutuknya. Jadi aku bisa merasakan energinya. Kak Naga berkata dengan bangga, selain itu, aku telah memberitahu namaku padanya. Aku hanya perlu menunggu dia datang kepadaku. Nama Kak Naga. Bukankah dia hanya akan tertawa jika mendengarnya? Louis Lu bertanya dengan canggung. Apakah kamu bodoh? Apakah aku akan melaporkan nama aku sendiri? Kak Naga tersenyum. Nama siapa yang kamu gunakan? Raja Siluman Emperor. Raja Siluman Emperor siapa? Louis Lu bertanya dengan bingung. Seorang petua bajingan. Shiriha yang sedang melaju saat ini tiba-tiba merinding. Louis Lu menepuk Shiriha, lalu bertanya, Siri, apa jangan-jangan kamu kenal dengan Raja Siluman Emperor? Shiriha merinding, lalu berkata dengan takut, Raja Siluman Emperor adalah raja dari ras siluman. Ketua Waeo, petarung nomor 1 dari ras siluman. Louis Lu terkejut. Dia kira dirinya sudah sangat tidak bermoral. Namun tidak disangka,
Kak Naga lebih tidak bermoral dari dirinya, Kak Naga. Jika kamu seperti itu, apakah kamu tidak takut ketua Wayang mencarimu? Kak Naga melirik Louis Lu, memangnya kenapa? Mereka berdua memang memiliki dendam. Louis Lu terkejut, apa maksudnya? Mas kawin yang diberikan petua itu kepada putrinya. Semuanya ada di An Mos Suan. Kak Naga berkata dengan serius. Apa jangan-jangan An Mos Suan kenal? Louis Lu terkejut. Tidak juga. Dahulu, aku merampok harta dari keluarga petua itu. Kemudian aku menyembunyikannya. Namun An Mos Suan yang bajingan itu ternyata mencurinya. Jadi sekarang sudah tidak ada hubungannya denganku. Kak Naga berkata dengan yakin. Sepertinya kamu berkata dengan sangat bermoral. Harus diakui, kecepatan Siriha sangat tinggi. Setelah melewati gurun pasir, ketika malam hari, Siriha berhenti di sebuah lembah di luar kota Suzaku. Jaraknya ke kota Suzaku masih sekitar 100 mil perjalanan. Namun di sini sudah termasuk area kekuasaan Suzaku. Karena ada peraturan di Suzaku. Tidak boleh sembarangan menggunakan energi spiritual ketika masuk ke dalam kota. Jadi mereka semua masuk ke sana dengan jalan kaki. Dewi Hailey merubah parasnya, lalu merubah energinya. Bagaimanapun energi Dewi di tubuhnya terlalu menarik perhatian. Jika disadari oleh orang lain, maka semuanya akan merepotkan. Selanjutnya, Dewi Hailey mengenakan gaun merah muda. Terlihat sangat menawan. Matanya yang besar terlihat indah. Membuat dia terlihat mempesona. Dia terlihat sederhana. Namun membuat orang tergoyahkan. Sekarang aku adalah pelayanmu. Nanti kamu panggil aku Hail saja. Dewi Hailey menjelaskan, aku tidak bisa meniru aura dari ras siluman. Jadi aku akan merubah auraku menjadi aura manusia. Pura-pura menjadi pelayanmu. Sehingga tidak ada yang akan curiga padaku. Hehe. Kalau begitu kenapa tidak pura-pura menjadi istriku saja? Louis Lu tersenyum dan berkata. Dewi Hailey mengeluarkan tatapan tajam, tidak tahu malu. Kamu hanya perlu ingat, aku adalah pelayanmu. 1 jam kemudian, 2 orang manusia, 1 naga, dan 1 ekor anjing muncul di sebuah kota kecil di pinggiran Suzaku. Kota kecil ini sangat ramai. Fungsi dari kota ini adalah untuk perdagangan. Karena ras siluman memiliki aturan. Di bawah pimpinan 7 raja siluman, semua orang tidak dapat sembarangan masuk ke kota utama. Jika ingin masuk ke kota utama, maka harus menunggu izin dahulu. Namun tempat ini juga diatur. Hanya saja di sini akan ada berbagai macam ras siluman. Setelah masuk ke sebuah restoran terbesar di kota ini, Louis Lu dan Dewi Hailey langsung menjadi pusat perhatian. Jika dapat meniru rupa manusia dengan begitu sempurna, mungkin saja mereka adalah ras terhormat. Paras Louis Lu juga menarik perhatian dari gadis-gadis ras siluman. Tatapan panas seperti itu sudah biasa bagi Louis Lu. Di dalam restoran, sebelumnya sudah mulai berdiskusi. Apakah kalian sudah dengar? Di dalam area kekuasaan Suzaku ada seorang manusia. Raja siluman sudah menurunkan perintah. Bagi siapa yang bisa menangkap manusia itu, maka akan diberi 100.000. Tidak. Yang aku dengar adalah seorang sosok kuno yang hebat muncul di area kekuasaan Suzaku. Raja siluman dan sosok kuno yang hebat itu memiliki masalah yang mendalam. Jika dapat menemukan sosok itu, maka Raja Siluman akan memberikan sebuah kota sebagai hadiah. Saat ini, semua orang di dalam restoran membicarakan hal tersebut. Karena itu seketika suasana langsung memanas. Mungkin sosok itu adalah kekasih lama Raja Siluman Suzaku.
Setelah berkata, ada kejutan lain yang muncul. Berani-beraninya, suara itu muncul. Seluruh restoran menjadi hening. Seorang gadis dengan gaun hijau berjalan mendekat. Semua orang di sana terkejut, ternyata pengawal Raja Siluman Suzaku, Qiroh Liu, bersambung. Bab 1064, Undangan Suzaku. Pengawal Raja Siluman Suzaku. Apa yang dia lakukan di sini? Sebelum orang lain bicara, Qiroh Liu menunjuk beberapa pria yang baru saja berbincang tadi, bunuh semuanya. 4 pengawal lainnya maju ke depan dan akan segera membunuh beberapa pria itu. Nona Liu, tolong maafkan aku. Aku telah bersalah. Beberapa pria itu bersujud dan tidak berhenti memohon. Namun Qiroh Liu sama sekali tidak melihat mereka lagi. Dia mengayunkan tangannya. Dari jarak puluhan meter, kepala dari beberapa pria itu meledak, dan selanjutnya kehilangan nafas. Semua orang di dalam restoran terkejut. Mereka semua langsung menunduk di waktu yang bersamaan. Mereka juga tidak berani bicara. Bahkan ada yang ingin langsung melarikan diri. Sebelumnya Louis Lu tidak pernah bertemu dengan Qiroh Liu. Namun ketika pertama kali melihat Qiroh Liu, dia seperti melihat seseorang yang familiar. Dia mengira dirinya sedang melihat salib. Paras dua orang ini memiliki kemiripan 80%. Hanya saja dari auranya. Louis Lu segera membuang pikirannya tersebut. Sali tidak mungkin muncul di dunia spiritual. Dia lebih tidak mungkin lagi muncul di ras siluman. Mereka berdua hanya memiliki paras yang sama saja. Qiroh Liu sangat berwibawa. Dan yang tidak disangka adalah, dia ternyata berjalan ke arah Louis Lu dan Dewi Hailey. Kalian berdua ini berasal dari ras terhormat mana? Untuk apa datang ke area kekuasaan Suzaku? Qiroh Liu tersenyum dan berkata, apakah aku boleh berbincang dengan kalian? Silahkan. Louis Lu berkata, aku berasal dari ibu kota. Qiroh Liu menyipitkan kedua matanya. Lalu suaranya menjadi lebih pelan, aku sudah pernah menemui semua ras terhormat di ibu kota. Kamu ini berasal dari ras yang mana? Untuk apa datang ke sini? Ketika Louis Lu ingin bicara, Dewi Hailey langsung memotongnya, masalah tuan kami. Lebih baik kamu tidak ikut campur. Qiroh Liu menatap Louis Lu. Dan setelah mendengar ucapan Dewi Hailey, dia justru tersenyum. Lalu bertanya kepada Louis Lu, apakah aku boleh tahu nama tuan? Yosu. Louis Lu menjawab dengan percaya diri. Aku yang terlalu bodoh. Sehingga aku tidak pernah mendengar nama besar tuan di ibu kota. Qiroh Liu tersenyum, namun ingatan aku selalu baik. Sepertinya kita memang tidak pernah bertemu. Namun aku memiliki seorang musuh yang sama persis dengan tuan. Apakah tuan mengenalnya? Qiroh Liu tersenyum dan berkata, orang itu bernama Louis Lu. Apakah tuan tahu? Tidak. Louis Lu menjawab dengan lugas. Tuan, kenapa tuan tidak berpikir dahulu? Qiroh Liu mulai mengeluarkan aura niat membunuh dari tubuhnya. Dan niat membunuhnya langsung menyelimuti seluruh restoran. Setelah semua orang merasakan niat membunuh yang kuat itu, mereka semua segera melarikan diri. Louis Lu tahu kondisi sudah memburuk. Lalu dia melihat Qiroh Liu memukul meja sembari berkata, Louis Lu, keberanianmu besar sekali. Bisa-bisanya kamu masuk ke tempat ini. Energi dari alam dewa emas menerjang. Ekspresi Louis Lu berubah. Kenapa ras siluman memiliki begitu banyak petarung alam dewa emas? Kak Naga. Bukankah kamu itu klan naga? Bukankah kalian ras siluman memiliki penekan darah warisan? Louis Lu berkata dengan panik, jika seperti itu,
Maka cepat bawa aku pergi. Kak Naga mengumpat, sial. Pendekan derah warisan aku itu hanya berguna untuk ras siluman. Dan Gafdis ini adalah ras manusia. Ras manusia. Bagaimana mungkin? Tidak peduli. Sekarang dia hanya bisa bertarung. Di kondisi sekarang, Louis Lu sudah tidak bisa berpikir terlalu banyak lagi. 5 bintang Tao di dalam tubuh Louis Lu menyala bersamaan. Auranya menguat. Kekuatan Dewa Iblis yang kuat terkumpul di lengan kanannya. Tanpa ragu, dia melesatkan tinjuan ke arah Kiroh Liu. Kemampuan Kiroh Liu itu lebih kuat dari Rea Gersuan. Dilihat dari aura, kemampuan Kiroh Liu itu tidak akan bisa dilawan oleh Rea Gersuan, seorang petarung yang baru masuk ke Dewa Emas tahap dasar. Tetapi, sekarang kekuatan Dewa Iblis memiliki bantuan dari 5 bintang Tao. Karena itu kekuatan Louis Lu juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dewa Surgawi Dzogchen, ditambah dengan kekuatan Dewa Iblis dari 5 bintang Tao, ternyata membuat Kiroh Liu juga terkejut. Kiroh Liu mengangkat lengan pakaiannya. Lalu sebuah dinding api muncul di depannya. Lalu menangkis serangan Louis Lu. Dinding api menghilang. Ekspresi Kiroh Liu tidak terlihat baik. Masih terlalu jauh. Dirinya yang telah mengerahkan seluruh kekuatan, ternyata masih tidak bisa melukai Kiroh Liu sedikit pun. Louis Lu ingin mencari Dewi Hailey. Dia ingin meminta bantuan dari Dewi Hailey. Namun ternyata Dewi Hailey sudah menghilang. Kak Naga, apakah ada solusi? Louis Lu berteriak kepada Kak Naga. Kak Naga berkata dengan ekspresi yang tertekan, sebenarnya ada. Namun jika digunakan pada gadis ini, maka akan terlalu boros. Jangan banyak bicara. Louis Lu sekali lagi mengumpulkan kekuatan Dewa Iblis. Lalu sekali lagi melesatkan serangan. Detik selanjutnya, Kiroh Liu langsung muncul di depan Louis Lu. Lalu mengangkat tangan kanannya dan memainkan dagu Louis Lu. Dengan ekspresi terpesona berkata kepada Louis Lu, anak muda, wajah kamu begitu tampan. Sangat disayangkan jika dibunuh. Bagaimana jika kamu menjadi pengikutku saja? Dengan itu aku akan membiarkan kamu tetap hidup. Dan dapat membiarkanmu menikmati kekayaan dan kekuasaan. Suara Kiroh Liu muncul di telinga Louis Lu. Melihat tatapan Kiroh Liu, Louis Lu merasa mati rasa. Maaf, aku sudah dimiliki oleh orang lain. Jika ingin mendapatkanku, maka di kehidupan yang selanjutnya saja. Louis Lu tersenyum, lalu segera mundur ke belakang. Puluhan ras siluman dengan pakaian hitam segera mengepung Louis Lu. Setiap ras siluman memiliki kekuatan dewa surgawi. Kelihatannya, Kiroh Liu itu datang dengan persiapan untuk menangkapnya. Hahaha, menarik. Melihat Louis Lu yang tertekan di kejauhan, Kiroh Liu tertawa, ternyata aku tidak salah menilaimu. Kamu seseorang yang sangat menarik. Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Jika membunuhmu, orang itu mungkin akan membenciku seumur hidupku. Kiroh Liu menyimpan energinya, lalu menatap ke arah Louis Lu. Semuanya mundur. Kiroh Liu berkata dengan nada datar. Puluhan ras siluman segera mundur. Nyonya Liu, apa maksudmu? Louis Lu bertanya dengan nada dingin. Dia merasa dirinya telah dipermainkan. Maksud kamu? Tadi kamu sedang menguji aku. Kiroh Liu mengangguk, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, Kiroh Liu berlutut dengan satu lututnya dan berkata kepada Kak Naga, Kak Naga, yang mulia kami mengundangmu bertemu dengannya. Jadi aku harap Kak Naga tidak menolak niat baik yang mulia kami. Yang mulia kalian, siapa? Lili Feng. Kak Naga bertanya. Benar. Tuan kami adalah Raja Siluman Suzaku.
Kiroh Liu berkata dengan serius. Lalu tubuhnya mengeluarkan niat membunuh lagi. Dapat diketahui, jika Kak Naga menolak, Kiroh Liu pasti tidak akan membiarkannya. Kak Naga menghela nafas, baiklah. Pada akhirnya juga akan bertemu. Jika seperti itu, aku akan pergi bersamamu. Kiroh Liu menarik kembali niat membunuhnya. Dan menjawab, terima kasih Tuan. Aku masih ada urusan. Dan sekarang Raja Siluman Suzaku sudah menunggu di istana. Kak Naga menatap Louis Lu dengan tidak berdaya, ayo pergi saudara Louis Lu. Sama seperti yang kamu katakan. Cepat atau lambat aku tetap akan menghadapinya. Bersambung.